Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Dukom Tutorial. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengoperasikan komputer untuk part yang keempat. Nah, di sini teman-teman, bagi teman-teman yang ingin kerja nanti untuk kerja kantoran, nah teman-teman minimal harus bisa Excel. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan untuk teman-teman mau mengoperasikan komputer? Nah, di sini saya akan memberikan penjelasannya. Nah, di sini ada data Excel. Nah, kita bisa urutkan sesuai abjad atau kita bisa tentukan, terus kita bisa jumlahkan dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Check it out. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe atau berlangganan, silakan teman-teman tekan tombol subscribe ya. Dan teman-teman boleh ikuti sosial media saya di sini, atau teman-teman mau belajar atau mau lebih belajar secara privat, ini saya juga buka kelas. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, di sini kemarin saya sudah memberikan tutorial tentang Excel. Nah, di sini kita masuk ke part yang keempat ya. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah data ya. Di sini teman-teman biasanya mengolah sebuah data yang sudah ada untuk dijadikan atau kita olah biar data itu semakin rapi atau yang sudah kita inginkan. Nah, di sini ada data, yaitu ini nilai ya, nilai akhir semester ini ya. Nah, ini contohnya nilai akhir semester di sini ya. Di sini saya ini kan belum urut ya. Ini belum urut nama ya. Nama ini yang pertama NVI. Nah, ini berarti kan belum urut sesuai abjad. Nah, bagaimana kita mengurutkan? Nah, sesuai abjad, biasanya kalau absen itu kita urutkan sesuai abjad ya, dari A sampai Z. Nah, untuk mengurutkannya teman-teman tinggal langsung blok saja mana yang mau diurutkan. Nah, karena ini nama ini dia memiliki nilai ya, setiap nama ini pasti memiliki nilai yang berbeda. Nah, kita blok semuanya ya, dari nama sampai jumlah ini ya. Terus kita turun ke bawah, kita blok. Nah, jadi nanti jika nama ini pindah ya, sesuai abjad, nanti nilainya juga pindah mengikuti nama yang sudah ada. Oke, setelah kita blok, kita pilih yang fill ya, sort ini custom, kita pilih custom. Nah, ini kita pilih kolom ya, sort by-nya kita pilih kolom, karena nama ini kolom ke B, kita pilih yang B ya. Nah, ini, nah jadi kita pilih urutkan berdasarkan kolom B ya. Nah, di sini biarin values, setelah itu kita pilih A to Z, dari abjad A sampai Z ya. Kalau sudah, klik OK. Nah, maka otomatis di sini akan mengurutkan ya, urut sesuai abjad dari A sampai Z ini ya. Nah, ini dan nilainya juga tadi sudah mengikuti ya. Tapi kalau kita blok namanya saja, nanti nilainya atau NISN ini tidak mengikuti. Nah, itu untuk mengurutkan sebuah abjad. Jadi teman-teman nggak perlu ngetik ulang ya kalau data berantakan. Terus misalnya di sini, nah tadi kalau berdasarkan abjad ya. Nah, di sini saya mau urutkan berdasarkan jumlah yang terbesar. Nah, ini misalnya ini jumlah. Ini berarti kan nanti nilai yang paling tinggi siapa. Nah, kita sama ya, blok seperti tadi. Blok. Setelah itu kita pilih sort juga ya. Custom sort. Nah, di sini kita pilih yang kolom U ya. Nah, ini sort by-nya kolom U. Nah, ini kita dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, berarti ini smart lex.
ya. Nah, ini berarti ini ya. Kalau sudah klik OK. Nah, ini ya. Nah, ini nilai yang paling besar di sini diraih oleh nama Nurmala, 2 Fitri, terus Indah yang paling terendah di sini Ngafib 1087, yang terbesar 1176. Nah, ini urut berdasarkan nilai yang terbesar. Nah, itu ya. Itu contoh short ya, contoh short untuk mengurutkan berdasarkan keinginan kita. Nah, itu. Nah, misalnya ada contoh kasus lagi, misalnya di sini kita cari, misalnya ada ribuan data ya. Nah, kita cari nama atas nama, misalnya Vito ya. Kita langsung bisa klik ini ya, find ya, atau bisa tekan CTRL plus V. Nah, ini ya, sama saja, atau klik ini juga sama saja, find. Nah, di sini kita cara mencarinya, kita ketikkan nama yang mau kita cari, misalnya Vito. Nah, ini kita find next. Nah, di sini nanti akan terblok ya. Kalau masih ada lagi enggak? Kalau kita cek lagi find next, nah berarti ini hanya satu. Nah, ini hanya satu ya. Atas nama Vito hanya satu. Nah, misalnya ini ya. Nah, di sini kita mau ganti. Misalnya di sini Vito itu ada misalnya kata-kata ya. Di sini kita pilih replace. Replace ini untuk mengganti nama. Cara bersama-sama. Misalnya Vito ini akan kita ganti dengan Viva ya. Nah, kita replace all. Nah, nanti atas yang namanya Vito semuanya akan berganti dengan Viva. Nah, ini ya, ini sudah berganti Viva Ardiansyah. Ini contoh. Kalau teman-teman menemukan sebuah kesalahan dalam kata-kata di Word juga sama ya. Ini juga bisa digunakan untuk replace, untuk mengganti dengan sekali klik. Jadi teman-teman nggak usah mencari satu-satu untuk mengeditnya. Nah, itu untuk penggunaan find dan replace ya. Itu. Oke, selanjutnya selain itu juga teman-teman bisa. Oke, nah di sini tadi jumlah ya. Kita berarti jumlah ini kita jadikan nilai rata-rata. Kita cari nilai rata-rata. Nah, kita di sini nah di sini ada berapa mapel? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Nah, berarti kita dengan rumus sama dengan ya. Break juga bisa, yang kemarin saya sudah tutorial, atau langsung saja ya. Misalnya ini dibagi 14, maka akan ketemu nilai rata-rata. Nah, ini ya. Nah, ini nilai hasil nilainya. Nilai yang bisa diinput nanti di rapot atau di nilai di absen ya. Nah, ini untuk penilaian. Nah, di sini masih banyak ya, nol-nolannya ini masih banyak. Nah, kita bulatkan atau kita sisakan di belakang titik ini 2 angka saja. Kita blok tadi. Setelah itu kita pilih format ya. Terus kita format cell. Kita tunggu. Nah, kita di sini kita masuk ke number ya. Nah, ini number. Kita klik OK saja. Nah, maka otomatis di belakang titik ini ada 2 angka saja. Nah, ini untuk bisa juga kita bulatkan, atau ini sini lebih jelasnya ini ya. Nah, jadi nilainya yang paling besar di sini 84, yang kedua 83, untuk yang terakhir 77,64. Nah, ini jadi kita bisa lihat di sini nilai yang paling besar. Nah, itu. Terus di sini teman-teman
Nah, berarti untuk membuat garis ya, garis ini kita blok saja. Setelah itu kita pilih ini ya. Nah, kita di all border sama aja. Nah, ini. Kalau teman-teman misalnya mau nambah baris di bagian ini ya, misalnya ada yang tertinggal. Kalau nggak nambah kolom lah, kita akan nambah kolom. Nah, di sebelah sini, antara sini ya. Kita klik saja di bagian ini. Nah, kita klik kanan. Setelah itu kita insert. Nah, maka akan nambah kolom di bagian sini. Kita bisa kecilkan. Terus misalnya nambah baris juga sama. Nah, di bagian ini kita klik kanan, kita insert. Oke ya, nah itu tadi bagaimana cara nambah kolom dan baris. Nah itu ya, nah di bagian sela-sela yang data kita ya. Atau oh ternyata masih ada kolom yang kurang. Nah, kita bisa tambahkan melalui insert. Oke, semoga bermanfaat tutorial pada kali ini ya. Bagi teman-teman yang masih bingung, boleh teman-teman komentar di bawah video ini ya. Bagi teman-teman yang mau dibuatkan tutorial juga boleh silakan komentar di bawah ini. Nah, semoga bermanfaat video kali ini. Untuk tutorial Excel-nya kita sudah pakai yang keempat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.